Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Proses pembongkaran kasus mega korupsi 8 triliun rupiah di Kominfo terus melahirkan temuan-temuan baru yang mengejutkan. Seperti dikatakan caleg PSI Irma Huta Barat, diduga uang bancakan korupsi pengadaan BTS ini mengalir sampai jauh. Dan sekarang bermunculan rangkaian pertanda bahwa memang pembongkaran korupsi raksasa ini bisa menjangkau banyak orang. Nama-nama tokoh terkenal mulai disebut, semisal Puan Maharani, Nurul Arifin, Fadlizon, Effendi Simbolon, dan juga Adian Apitupulu. Belum ada bukti sih bahwa mereka terlibat, dan mudah-mudahan tidak terlibat, tapi mereka adalah orang-orang di Komisi 1 DPR yang seharusnya mengawasi pelaksanaan proyek BTS itu. Yang jelas-jelas sudah mulai diperiksa adalah Menpora, Dito Aryo Tejo. Dito pada 3 Juli sudah mulai diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung. Ia diperiksa terkait dugaan penerimaan uang sebesar 27 miliar rupiah. Sebelum menjadi Menpora, Dito adalah kader Partai Golkar yang masuk dalam jajaran tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Tentu saja kita tidak boleh gegabah menyimpulkan Dito juga terlibat dalam aksi korupsi ini. Namun, ini menunjukkan bahwa memang ada tanda-tanda bahwa kasus BTS ini bukan cuma soal Joni Plate dan Nasdem. Sebelum Dito, tersiar kabar juga yang menunjukkan bahwa korupsi BTS itu mengalir ke DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Media merujuk pada dokumen permohonan pra-peradilan. Di situ dikatakan bahwa tersangka korupsi pada perkara BTS Kominfo, Windy Purnama, memberikan uang pada pimpinan Komisi 1 DPR dan oknum BPK. Uang itu diberikan Windy kepada pimpinan Komisi 1 DPR melalui perantara berinisial NY. Uang yang dialirkan ke pimpinan Komisi 1 DPR tersebut adalah 70 miliar rupiah. Sementara kepada oknum pimpinan BPK, Windy diduga menyampaikan uang tersebut melalui perantara berinisial SS. Nominal yang diberikan kepada oknum pimpinan BPK tersebut mencapai 50 miliar rupiah. Apa yang disampaikan Windy ini membuat banyak pihak mengendus bahwa korupsi ini juga melibatkan Komisi 1 DPR. Sejak awal sudah dibicarakan bahwa korupsi raksasa semacam itu tidak mungkin hanya melibatkan Joni Plate, Kominfo, dan Nasdem. Proyek BTS ini menghabiskan anggaran puluhan triliun rupiah. Proyek Kominfo sebesar itu seharusnya diawasi secara ketat oleh Komisi 1 DPR. DPR seharusnya meminta Kominfo secara rutin melaporkan perkembangan proyek. DPR bisa memiliki otoritas untuk mengawasi vendor-vendor yang dipilih untuk mengerjakan proyek. DPR dapat menurunkan tim yang didanai negara untuk mencek langsung kondisi proyek. Karena itu banyak pihak mempertanyakan, mengapa kebocoran negara bisa mencapai 8 triliun rupiah tanpa diketahui Komisi 1? Karena itu ada pertanyaan. Apakah Komisi 1 memang sedemikian lalai sehingga tidak mengetahui praktek korupsi gila-gilaan itu? Atau mereka tahu tapi mendiamkan? Atau mereka tahu dan terlibat? Pertanyaan ini yang diharapkan bisa terjawab melalui proses pengadilan. Di Komisi 1 DPR terdapat nama-nama terkenal. Yang jelas di sana ada Puan Maharani. Dan suami Puan adalah Happy Hapsoro yang adalah pemilik PT Basis Utama Prima atau BUP alias Basis Investment. Masalahnya, Kejaksaan baru saja menentukan satu tersangka terbaru bernama Muhammad Yusrizki yang adalah Direktur BUP. Tentu saja terlalu dini untuk menduga bahwa Happy juga terlibat. Namun wajar juga bila orang mulai mempertanyakan, apakah bukan saja Happy, tapi juga Puan yang mungkin terlibat dalam korupsi BTS ini. Selain Puan, ada pula beberapa nama terkenal lainnya di komisi ini. Ketua Komisi 1 adalah Mutia Fiada Hafid, mantan jurnalis terkenal. Lantas di jajaran wakil ketua ada Utut Adianto, mantan pecatur terkenal dari PDIP. Sejumlah nama terkemuka dari PDIP yang menjadi anggota Komisi 1 selain Puan adalah Effendi Simbolon dan Adian Apitupulu. Sementara dari Golkar ada Nurul Arifin. Kemudian ada Fadlizon dari Gerindra, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Hanafi Rais dari PAN. Apakah mereka terlibat? Tentu saja jawaban belum bisa dipastikan saat ini.
Tapi yang penting, kalau mereka memang memperoleh aliran dana BTS, apakah tidak mungkin aliran dana itu mengalir juga ke partai? Kita layak bercuriga bahwa ada banyak pihak terlibat karena korupsi itu berjumlah sangat raksasa, sehingga hampir tidak mungkin itu hanya mengalir ke sekelompok kecil orang. Kasus ini sendiri saat ini sudah memasuki tahap persidangan. Johnny Plate sudah mulai diperiksa di Pengadilan Tipikor pada 27 Juni lalu. Begitu juga dengan dua orang Kominfo lainnya, yaitu mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli bernama Yohan Suryanto. 3 terdakwa lain yang sudah dimeja hijaukan datang dari pihak swasta. Ada Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, serta Account Director of Integrated Account Department PT Huai Tech Investment, Mukti Ali. Mereka semua menjalani sidang perdana Selasa ini, tanggal 4 Juli 2023. Tapi angka-angka yang diduga mengalir ke kantong mereka ya jauh lebih kecil dari angka 8 triliun rupiah. Uang yang didakwakan diperoleh Johnny hanyalah 17,8 miliar rupiah. Bawahan Johnny di Kominfo pasti memperoleh uang yang lebih kecil. Kalau kita tambahkan uang yang diduga diperoleh Johnny, uang yang katanya diberikan kepada pimpinan DPR, kepada pimpinan BPK, dan disebut diberikan kepada Dito, angkanya baru mencapai di bawah 150 miliar rupiah. Jadi kemana sisa 7,8 triliun rupiah lainnya? Karena itu menarik bagi kita untuk mengikuti terus persidangan yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, kalau uang dialirkan ke pimpinan DPR, apakah itu dialirkan ke hanya satu pimpinan, atau ke banyak pimpinan, atau dialirkan ke seluruh anggota DPR? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mari kita tunggu jawabannya. Mudah-mudahan mega korupsi ini serius dibongkar, sehingga kita tahu siapa para penjahat perampok uang rakyat di negara ini. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.